muslimin sama mukminin. Kenapa kok yang didahulukan muslimin? Karena muslim lebih afdol daripada mukmin. Karena muslim lebih afdol daripada mukmin. Yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat. Emang kita nggak percaya sama Allah? Percaya kan? Berarti kita mukmin. Jadi mukmin belum tentu muslim. Kenapa? Karena mukmin hanya sekedar yakin dia percaya kepada Allah, tapi masih melanggar syariat. Tapi muslim yang menjalankan syariat itu udah pasti makanya didahulukan muslim. Ya nih, ternyata Bahar bin Smith belum mampu menjelaskan Islam dan iman. Belum tahu perbedaan antara muslim dan mukmin, mana yang lebih utama, mana yang derajatnya lebih tinggi. Muslim adalah orang Islam, mukmin adalah orang yang iman. Orang Islam disebut muslim, orang yang beriman disebut mukmin. Syaratnya masuk Islam sangat gampang, sangat mudah. Hanya mengikrarkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka disebut orang Islam. Orang Islam itu bahasa Arabnya muslim. Islam itu adalah isim masdar, sedangkan muslim adalah isim fa'il, pelakunya, yaitu orang Islam disebut muslim. Lah, orang Islam ini mengucapkan dua kalimat syahadat itu disebut orang Islam. Walaupun dia selama hidupnya nggak pernah sholat, tetap orang Islam. Tapi Islam cap begitu. Cap apa? Cap KTP kah? Apa cap abangan kah begitu? Jadi kalau Islam itu masih bisa dikasih label, bisa dikasih cap-capan. Islam cap KTP, Islam cap abangan dan seterusnya. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14, bisa dicek nih. Ingat, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Di situ sudah dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa orang yang beriman itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang Islam yang disebut muslim. Nah, inilah yang disebut sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengetahui perbedaan antara muslim dan mukmin ini adalah ilmu dasar. Ilmu dasar di dalam ilmu-ilmu Islam. Ini dipelajari oleh anak-anak sekolah ibtidaiyah kalau di tempat kami. Ya, di tempat kami itu di daerah Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Jadi harus bisa membedakan antara muslim dan mukmin, itu anak-anak di daerah kami. Lah, ini ada seorang sekelas penceramah nasional nih, ya sudah dari panggung ke panggung kemana-mana, sehingga dianggap menjadi orang yang alim, dianggap loh ya, dianggap oleh orang-orang yang awam bahwa Bahar bin Smith itu orang alim, orang yang ngerti macam-macam. Tapi ternyata menjelaskan tentang perbedaan muslim dan mukmin saja terbalik-balik. Gara-gara ada satu ayat yang menjelaskan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, begitu. Masya Allah, ini perlu banyak ngaji nih. Perlu banyak ngaji, ya minimal lah kaji 4 kitab minimal nih kalau ingin menjadi seorang dai mubalik agar tidak sesat menyesatkan. Minimal 4 kitab yang dipelajari. 4 kitab tersebut yaitu 2 kitab tafsir dan 2 kitab syarah hadis. Ini minimal kalau ingin menjadi seorang penceramah dan memberikan fatwa. Kalau hanya ceramah sama saja tanpa memberikan fatwa ya terserah kan begitu. Tetapi tetap bahaya, akan sesat menyesatkan. Jadi minimal, syarat minimal nih 4 kitab ini harus dipelajari. Bukan hanya punya saja tapi dipajang di rak begitu, di rak kitab, nggak pernah dipelajari, kitabnya ditata rapi, nggak pernah dipelajari sama sekali. Ini bahaya. Kutubut tafsir wa syuruhil hadis, kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis minimal 4 sajalah, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama kitab Tafsir Tobari yang disebut Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Yang kedua Tafsir Tobari yang disebut Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Yang keempat Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Asqalani. Dan yang keempat kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj miliknya Imam An-Nawawi.
Ya minimal 4 kitab inilah, tapi betul-betul dipelajari mulai dari pertama muqaddimah sampai terakhir. Insya Allah di situ ada samudra, ya samudra ilmu pengetahuan. Jadi kalau menjadi seorang dai mubalik, apalagi sudah tenar kemana-mana, minimal 4 kitab inilah. Insya Allah akan paham tentang perbedaan antara muslim dan mukmin. Ya perbedaan macam-macam lah. Jadi ini kan ilmu sangat dasar tetapi ternyata sangat salah. Salahnya terbalik. Makanya di dalam kitab usul fikih itu ada istilah jahlun basit dan jahlun murakkab. Nah, kalau jahlun murakkab adalah jahil, bodoh yang bertumpuk-tumpuk nih. Artinya dia jawab tetapi berkebalikan. Salahnya itu totalitas. Salah total itu namanya jahlun murakkab, bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Para ulama menjelaskan nih di dalam kitab-kitab mereka, ya ada dalam kitab tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi juga ada, di dalam syarah hadis Sahih Bukhari yaitu kitab Fathul Bari yang miliknya Ibnu Hajar Asqalani, karena Fathul Bari itu ada yang dikarang ulama lain ya. Kemudian kitab syarah Sahih Muslim yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di dalamnya itu rata-rata sepakat kullu mu'minin muslimun. Setiap orang mukmin yaitu muslim. Setiap orang yang mukmin itu pasti muslim. Walaysa kullu muslimin mukminan. Dan tidaklah setiap orang muslim yaitu yang beriman, tidak. Justru setiap orang yang mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap orang muslim tapi mukmin, ya tidak. Tidak setiap orang muslim itu pasti mukmin, tidak. Qala Allah Azza wa Jalla, dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab kampungan berkata, amanna, kami telah mukmin, kami telah beriman. Qul, katakanlah oleh Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah, jangan begitu wahai orang-orang Arab Badui. Lam tu'minu, belum beriman oleh kalian. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian aslamna, kami hanya masuk Islam saja. Mengapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Walamma yadkhul, dan belum masuk al-imanu oleh keimanan, fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Jadi orang yang Islam itu ternyata imannya belum masuk menurut surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Jadi para ulama ini sepakat loh ya, bahwa orang yang muslim itu belum tentu mukmin. Ya sekali lagi, karena apa? Syaratnya masuk Islam itu gampang. Orang yang sudah Islam disebut muslim. Sedangkan masuk Islam syaratnya hanya membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun toh dia misalnya nih sampai matinya nggak pernah sholat, tapi dia nggak pernah murtad, nggak pernah syirik, nggak pernah kafir, tapi nggak pernah sholat dia, apalagi puasa begitu. Tapi dia tetap memegangi 2 kalimat syahadat, maka dia disebut orang Islam, muslim. Menurut Imam Syafi'i dia tetap wajib disolati kalau mati. Jadi kalau dia mati tetap wajib disolati, wajib dikuburkan, uruslah sebagaimana orang Islam. Kemudian orang Islam banyak sekali yang munafik. Lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Jadi kalau orang munafik itu nggak akan beriman. Dia hanya Islam saja tetapi dia munafik begitu. Demikianlah jawaban kami. Semoga manfaat dan barokah fid din wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.